الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلينا أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون المؤمنون المحسنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الله عاش قويا وصار في بلاده آمنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini mari kita bersama-sama kita jelmakan, kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, zahir batin, baik lisan maupun perbuatan dan keyakinan. Kita wujudkan dan jelmakan rasa syukur ini semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat yang agung yang senantiasa melimpah kepada kita, kita senantiasa sampai saat ini diberikan dan bisa merasakan bagaimana nikmatnya kehidupan yang disertai, didasari dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjemah saat ini kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan rasa syukur ini sebagai tanda, sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya kepada kita semuanya. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang pertama dan utama mengawali khutbah ini, khatib berwasiat, berpesan kepada kita semuanya sebagai hamba-hamba yang beriman, sebagai hamba-hamba, sebagai umat Islam. Mari kita bersama-sama kita tingkatkan, kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas takwa yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan menjalankan segala perintah dan meninggalkan larang-larangannya. Mudah-mudahan takwa inilah yang jadi bekal kita dalam mengaruhi kehidupan kita, hidup di dunia hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala minad dunya ila akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketakwaan itu adalah menjadikan diri untuk berada dalam perlindungan Allah, yakni dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ketakwaan, ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, larangan-larangan Allah, berarti kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa yang berarti perisai. Orang yang bertakwa akan berperisai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang yang bertakwa akan senantiasa terpelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana umumnya manusia yang senantiasa tidak bisa lepas dari luput, salah, dosa,
terutama lupa. Kita harus sadar bahwa manusia ketika turun di dunia ini adalah dalam kondisi lupa. Makanya senantiasa Allah kirimkan utusan-utusan Allah sebagai wakil Allah yang akan memberikan bimbingan kepada manusia untuk senantiasa sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip ketakwaan. Kenapa harus taat dan mengikuti apa yang diajarkan oleh utusan Allah dan juga Rasulullah Muhammad SAW yang diwariskan kepada para sahabat, para ulama. Tentunya melalui beliau-beliaulah sebagai gerbang, sebagai pintu kita untuk bisa mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki derajat ketakwaan di sisi Allah dengan takwa yang sebaik-baiknya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, untuk bisa memelihara dan menjaga ketakwaan, tentunya kita harus menjaga pintu dan gerbang tersebut. Apa itu gerbangnya? Aturan-aturan Allah, syariatnya Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai gerbangnya yang diajarkan oleh para utusan Allah. Dalam hal ini kita sebagai umat Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memelihara ketakwaan dengan baik? Kita harus memiliki kesadaran. Sadar akan mengalirnya rahmat dalam kehidupan kita. Rahmat agung yang senantiasa melimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah terhenti sampai saat ini dan sampai yaumil kiamah nanti. Oleh karena itulah, hamba yang beriman, hamba yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah akan menyadari bahwa kehidupannya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sidang rahimakumullah, di sini jelaskan Al-Hakim At-Tirmidzi menyatakan bahwa penjelmaan rahmat Allah itu yang dalam hal ini adalah rahmat agung yang diungkapkan dengan redaksi kata solat. Ini bisa pertama berupa ketauhidan. Ketika seorang hamba mendapatkan rahmat agung yang terjemah atau berupa ketauhidan, maka hamba ini akan terpelihara ketauhidannya dan akan terpelihara daripada kekufuran, terjaga daripada kekufuran. Semakin kokoh, semakin kuat keyakinannya, ketauhidannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Yang kedua, rahmat tersebut bisa berupa pemeliharaan, penjagaan daripada perbuatan dosa dan daripada perbuatan kesalahan. Hamba yang demikian ketika menggapai rahmat yang kedua ini, hamba ini akan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan salah dan dosa. Namun demikian bukan berarti seorang hamba itu tidak akan pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa. Seorang hamba, seorang manusia pasti akan melakukan dosa. Namun ketika hamba tersebut mendapatkan rahmat tersebut, maka hamba tersebut akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertobat, untuk segera mengganti perbuatan dosanya, kemaksiatannya dengan ketaatan. Dan penghindaran dirinya terhadap perbuatan dosa dan maksiat itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan. Yang ketiga, ada kalanya rahmat itu berwujud atau berupa adalah bimbingan, petunjuk pada kebenaran. Hamba yang mendapatkan rahmat yang ketiga ini dalam kehidupannya selalu akan menyaksikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia perbuat semuanya didasarkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketika rahmat inilah yang kata Hakim Al-Tirmidzi nyatakan sebagai Ar-Rahmatul Uzma, rahmat yang agung. Itu dengan ungkapan salawat atau salawat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ada perbedaan kata rahmat yang diungkapkan dengan bentuk kata rahmat dengan kata rahmat yang diungkapkan dari kata salawat. Kata salawat dan rahmat memiliki spesifik, lebih khusus, bahwa rahmat ini akan senantiasa membimbing umat atau hamba tersebut sampai di hadapan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu salawat. Dan kata rahmat yang diartikan, yang diungkapkan kata rahmat, ya, kadang-kadang akan dicabut dari manusia, dari hamba.
Oleh karena jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita pupuk ketakwaan kita senantiasa dengan menyadari hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Semua yang kita rasakan dalam kehidupan ini adalah rahmat Allah. Ada musibah, bisa nggak menyaksikan musibah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung pada kondisi keimanan kita. Saat ini mungkin kita menyaksikan di dunia Allah sedang utus, Allah sedang kirim yang namanya virus corona. Bagaimana kita mensikapinya? Apakah semata-mata sebagai bala? Apakah semata-mata sebagai musibah? Kita harus jeli. Bisa jadi bala ini bala rahmah, musibah yang berupa rahmah, atau laknat. Oleh karena itu bagi hamba yang beriman, yang menyadari dan menyaksikan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan mampu bahwa yang hadir sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya akan mengarahkan, menggiring manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari kita sempurnakan. Maka kita untuk merasakan dan menyadari kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki kesadaran untuk suluk, melangkahkan diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Disinilah penting bagi setiap hamba yang beriman untuk memiliki kesadaran suluk, melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan dalam kehidupan kita pada hakikatnya adalah suluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Apapun yang Allah kirimkan di alam dunia ini, yang oleh nafsu kita disebut sebagai wabah, sebagai bala, sebagai musibah, itu pada hakikatnya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu pertama, stasiun pertama untuk membangun kesadaran suluk kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang salik atau seorang murid yang memiliki kesadaran kembali menuju Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna tobat? Ada tobat dan ada inabah. Tobat dalam arti kembali daripada perbuatan maksiat, daripada perbuatan dosa, dari kesalahan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Dan juga harus ada inabah. Sama kembali pula. Namun inabah dalam arti kembali daripada kelalaian menuju kepada kehadiran bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pegang. Mungkin saat ini kita sudah banyak mengaku sudah bertobat. Tapi hakikatnya tobat itu kita diterima atau tidak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan hamba itu sendiri. Hamba itu akan menyadari bagaimana tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kesadarannya sudah sampai bersama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar konsepnya atau pemahamannya, justru kehadiran diterimanya taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dengan perasaan kita, dzauq kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sempurna taubatnya, inabahnya kepada Allah, nanti akan tergiring kita meningkat bagaimana kita bisa memiliki, merasakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika Allah mengirimkan sang pembimbing yang akan membimbing diri kita zahir dan batin, Allah akan temukan kita bersama orang-orang soleh, bersama hamba-hamba soleh yang akan mengajak kita, yang akan membimbing kita, akan mengarahkan kita untuk senantiasa kembali kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita akan terus meningkatkan bagaimana kita menjaga diri kita, zahir kita, dari perut kita, mata kita, lisan kita, ju', lapar, sahur kita gunakan, jaga mata kita untuk tidak tidur terus-menerus. Kemudian kita senantiasa digunakan di waktu malam, waktunya untuk berjaga, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjaga matanya, menjaga perutnya, menjaga lisannya, kemudian akan muncul kekuatan uzlah, mengasingkan diri. Dalam hari ini bukan kita menyendiri dari makhluk, mengasingkan diri bersama Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan segala realitas dalam kehidupan itu adalah yang hadir hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika
sudah demikian hamba itu akan Allah berikan kemampuan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir itulah yang pada akhirnya akan mengikis segala dosa, segala apa yang telah dia perbuat dari berbuat salah. Karena kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika seorang hamba berbuat satu dosa, maka tumbuhlah nuktah dalam hatinya. Ketika bertambah lagi mengulangi dosa, maka nuktah itu, noda itu akan bertambah sampai akan menutup hati. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga menjadi hati itu keras, perlu digosok dengan amplas. Dalam hal ini, zikir itulah yang akan mulai mengikis dosa-dosa, noda-noda dosa yang terpapar dalam hati, sehingga akan berpengaruh pada fisiknya. Dan yang kemudian akan menumbuhkan seorang hamba itu mampu untuk bertafakur. Dengan tafakur inilah akan mampu menggiringkan, mengarahkan cara berpikirnya, menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala realitas di dalam kehidupannya. Jamaah dan Jumat rahimakumullah, itulah yang harus kita bangun saat-saat ini. Mungkin saat ini kita lebih sering banyak berada di rumah, gunakan untuk kita menyempurnakan tobat kita. Kita jangan jadikan bahwa tobat itu semata-mata ketika kita harus melakukan tobat hanya ketika berbuat dosa. Jadikan tobat itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tobat dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan senantiasa mampu bagaimana mengkondisikan waktu kita untuk senantiasa bertobat, dan kondisi keadaan kita senantiasa bertobat. Karena tobat itu dibutuhkan setiap saat, setiap waktu, dan setiap kondisi. Bukan seminggu sekali, bukan sehari sekali, bukan 5 waktu sekali, tidak. Setiap saat. Karena taubat adalah ibadah. Dengan demikian ketika seorang hamba berbuat dosa, taubat itu menjadi kewajiban. Ketika hamba itu tidak berbuat dosa, taubatnya itu jadi amalan sunnah. Itulah ibadah. Jamaah dan Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan prinsip taubat yang kita lakukan, yang kita jelmakan senantiasa, akan menjadikan sebab kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilah taubat sambal. Jangan putus asa. Taubat ini ada kaitan dengan ajal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan taubat setiap saat, setiap hari. Ketika taubat itu sudah klik bertemu dengan ketentuan Allah dan ajal dari Allah, pasti taubatnya jadi taubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Akan diajarkan oleh para ulama, oleh para orang tua kita, para guru-guru kita, setiap habis sholat beristighfar. Namun demikian, ketika langkah-langkah tadi sampai ke tafakur kita sudah sempurna, insya Allah tobat kita akan lebih maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga senantiasa berperisai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bayyana lana tariqal mu'minin wa sahala lana sulukaha liyakuna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa taqwa wa la takunu anhu mudbirin. Innahu ashfaqu alaikum min abaikum wa ummatikum ajma'in wal yabi kullum minkum wasaya nabikum wa hudahu liyakuna minal faizin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح الرعاة والرعيات واصلح أمراءنا وعلماءنا فيما يصلحنا ووفقهم لعمل صالح ينفعنا وإياهم بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسط نعمة وآخر تكريمة ومغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكرون واذكروا على نعمه وزدوا ولكم أكبر. أقم الصلاة.